Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan pengolahan validitas butir angketnya. Jadi dari tayangan sebelumnya kita mengolah data angket itu dengan Excel. Betapa repotnya ya mengolah dengan Excel itu karena pertama kita harus tahu rumusnya, rumus korelasi itu seperti apa, teh hitung, teh tabel bagaimana, kemudian interpretasikan. Belum tidak hafal rumus, cara menuliskan logika rumusnya pun bermasalah ya. Nah, sehingga tidak lagi kita menggunakan Excel tapi menggunakan SPSS ya. Jadi SPSS ini tampilannya mirip dengan Excel. Di sini alfabet ABCD barisnya sama. Ini kalau di sini var ini adalah variabel. Jadi kita harus mendefinisikan variabel yang akan kita buat. Dalam hal ini adalah butir soal, yaitu butir soal nomor 1, 2 sampai 21 dan jumlahnya. Jadi ada 22 variabel yang harus kita buatkan ya. Nah, kalau ini yang aktifnya adalah data view. Data view ini berfungsi untuk memasukkan data. Kalau mendefinisikan variabel ada di variable view ya. Kita coba klik variable view-nya. Caranya ketikkan X1 kemudian enter. Nah, ini sudah kita buatkan untuk variabel X1-nya. Nah, selanjutnya kita harus bikin variabel yang lain karena banyak. Efektifnya kita bikinkan saja di Excel dari X1 sampai dengan X21 diakhiri dengan jumlahnya Y-nya ya. Ini kita copy, masukkan ke situ, kemudian paste ya. Kita lakukan paste. Nah, sehingga seluruh variabel yang kita butuhkan ini sudah ada. Tinggal mengubah desimalnya dengan mengklik desimalnya menjadi 0 dan seterusnya ya, dan seterusnya dan seterusnya. Anggap saja ini sudah selesai, seluruhnya kita nolkan. Sebenarnya banyaknya desimal ini tidak berpengaruh ya. Nah, setelah data itu telah kita format, untuk memasukkan datanya tinggal di copy saja dari Excel ini, mulai dari butir soal nomor 1 sampai dengan nomor 21 dan responden 1 sampai dengan 20 ya. Jadi seperti ini membloknya ya, begitu. Termasuk jumlahnya kita pilih copy di sini. Kemudian letakkan di kolom pertama baris pertama, lakukan paste, ini sudah seluruhnya ya. Nah, setelah itu kita coba olah bagaimana validitas butir pertama. Kalau di Excel ini menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,224 ya, dengan kesimpulan tidak valid. Kita coba untuk di SPSS ini ya, kita klik analisis, kemudian korelasi bivariat. Masukkan X1-nya ke kotak variabel. Ya, seperti itu dengan panah kanan. Kemudian klik Y-nya, masukkan ke kotak variabel. Ya, ini yang akan kita korelasikan. Klik OK. Nah, ini hasilnya ternyata titik ya, ini korelasi X1 dan Y, titik 224. Ini artinya 0,224. Ini sama persis yang dari Excel tadi. Bedanya kalau di sini tidak memerlukan tabel, tidak memerlukan kriteria. Kriterianya kita tentukan atau kita lihat dari nilai sig yang muncul. Ini signifikansi untuk pengolahan dua ekor atau dua pihak. Kriterianya jika nilai sig itu lebih besar dari alfa yang digunakan, berarti tidak valid. Alfa yang digunakan biasanya di dunia pendidikan itu menggunakan 5% atau 0,05. Jadi ini lebih besar dari 5%. Atau ini titik 342 itu artinya 34% ya. Jadi kesimpulannya karena nilai signifikan untuk butir angket nomor 1 lebih besar dari alfa 5% yang digunakan, maka ini tidak valid. Ini tidak ada keterangan apa-apa seperti ini, kita menginterpretasikan ya. Kita coba nomor 2. Nomor 2 itu kalau dengan Excel ya, dengan Excel itu ternyata ini hasilnya 0,578 dan valid. Kalau nomor 1 tadi betul ya, cocok 0,224. Nah, sekarang kita coba nomor 2 apakah
menghasilkan nilai 0,578 atau tidak? Nah, kita coba untuk kita gunakan SPSS. Caranya sama seperti tadi, analyze, correlate, bivariate. Nah, tampilannya seperti ini. Karena tadi ini sudah kita olah, maka di sini muncul kembali. Ini kita buang dengan cara klik panah kirinya. Ya, kita ganti dengan X2. X2-nya masukkan ke situ, jadi korelasi antara X2 dan Y. Kemudian pilih OK. Nah, ini output yang keluarnya. Ternyata di sini menghasilkan nilai 0,578 atau 0,578, sama persis seperti yang di Excel. Nah, di sini ternyata muncul bintang 2, ya. Tidak bintang 7. Kalau bintang 7 pusing, ya. Di sini bintangnya hanya 2, di sini ada keterangannya korelasi signifikan pada level 1%. Nah, jadi ini artinya valid, ya. Kenapa valid? Secara keilmiahan standarnya tadi bahwa kalau nilai sig-nya lebih besar dari alfa tidak valid. Nah, kalau sekarang di sini nilai sig-nya 0,0088 per 1000. 8 per 1000 itu lebih kecil dari 5%, atau 5 per 100 lebih kecil juga dari 1%, 1 per 10. Nah, jadi soal atau butir angket nomor 2 ini valid. Begitu ya. Singkatnya, kalau awan, kalau nilai sig-nya atau nilai korelasinya tanpa bintang, berarti tidak valid. Tapi kalau berbintang, baik bintangnya 1 atau 2, itu tandanya valid. Singkatnya begitu. Nah, tapi secara keilmiahannya sekali lagi dilihat dari kriteria nilai signifikansinya, ya. Jika nilai sig yang muncul lebih besar dari alfa maka tidak valid, sedangkan kalau lebih kecil dari alfa itu valid. Ya, silakan selamat mencoba untuk butir-butir yang lainnya, tinggal bandingkan dengan hasil Excel tersebut. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.